وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Jamaah salat yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah izinkan untuk datang ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah, bukan karena kita kuat atau mampu, tapi karena Allah izinkan kita hadir pada waktunya melaksanakan sholat berjamaah di salah satu rumah-rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan pernah bisa memasuki surga Allah Ta'ala kecuali atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dan tunjukkan. Karena bila kita bersangka-sangka surga Allah Ta'ala itu bisa dimasuki dengan banyak jalan di luar jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal seperti ini tidaklah disebut sebagai mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan selamat kita sebagai umat muslim, mau tidak mau, suka tidak suka, hanya berkata bahwa satu-satunya jalan selamat adalah jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat dan dirahmati Allah, dalam satu kesempatan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain, perkara orang yang Allah uji perkara keserakahan ada pada dirinya atau tidak itu dari dua hal. Beliau dalam cuplikan khotbahnya tidak menyampaikan diambil dari mana, tapi biasanya yang seperti ini beliau ambil dari kitab-kitab karangan Ibnul Qayyim. Karena murid Ibnu Taimiyah ini, Ibnul Qayyim ini banyak sekali, Masya Allah. Beliau itu orang yang amat sangat cerdas, mengintisarikan tentang perkara-perkara hati, amalan, dan kerusakan-kerusakan hati, dan cara menanggulanginya. Kitab yang sering kita jadikan rujukan perkara hati ini berjudul Ad-Dawa, penyakit hati dan obatnya. Itu karangan Ibnul Qayyim dan alhamdulillah sudah terjemahannya. Kembali ke masalah yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain tadi, seseorang itu dikatakan serakah apabila saat Allah menguji dengan dua hal saja. Yang pertama adalah ujian kekayaan. Seseorang yang diuji dengan kekayaan seringkali itu gagal karena sama kita tahu, naudzubillah, kita memohon ampun pada Allah, saat kita kurang harta, mungkin kita akan lebih khusyuk sholat dan doanya, dan sementara saat kita ada lebih harta, sholat kita menurun, khusyuk kita berdoa juga turun. Tadinya yang didoakan banyak dan sampai nangis, Masya Allah, tapi kalau sudah agak tebal dompet kita kurang khusyuk. Dan puncak kerakusan itu seperti bagaimana kita ketahui yang dilakukan oleh orang yang namanya Qarun. Qarun itu kenapa harta kita sebut harta karun, itu sebetulnya penisbatan pada yang namanya Qarun, tapi lidah Indonesia berkata itu karun. Sebetulnya itu yang dimaksud adalah harta Qarun. Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa yang namanya Qarun ini kekayaannya bahkan untuk gemboknya saja kuncinya dipikul oleh sekian puluh orang.
Jadi kita bisa bayangkan hartanya sebanyak apa, dan semua hartanya itu termasuk gembok-gemboknya dan yang ngangkat Allah benamkan ke dalam muka bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, dan sifat ini sayangnya melekat pada kita sebagai manusia. Kenapa? Ya memang seperti itu yang Allah berikan. Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dalam surat Al-Kahfi. Allah itu jadikan keindahan di atas muka bumi itu untuk Allah berikan pada kita manusia, dan untuk Allah lihat siapa yang ahsanu amala, amalnya yang paling baik itu siapa. Maka saat di hadapan Allah telah tegak bukti bahwa seorang hamba itu benar-benar menghambakan dirinya pada Allah, Allah hadiahkan ia surga. Begitu juga kebalikannya, bagi yang tidak lolos dari ujian Allah, maka Allah hadiahkan neraka. Dan kita semua pasti pernah merasakan, bahkan mengeluarkan 1.000 rupiah aja sulit. Dan apabila kita sabar, Allah itu tidak seperti kita yang senang ingkar janji. Allah pasti tepati janji Allah. Bagi yang sabar akan Allah, pertama, berikan pahala tiada batas. Yang kedua, pahala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita bertanya-tanya, kan saya butuhnya itu sekarang, bukan nanti. Maka kami jawab, itulah bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Orang tidak beriman, dia pengennya di sini, sekarang. Kalau perlu kerja belum beres, sudah pulang, sudah bayaran. Na'udzubillah. Kami tidak mencela, tapi kami sampaikan bagaimana fenomena ini bahkan terjadi pada diri kami sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salatu dan hormati Allah. Dan begitulah tabiat orang yang tidak beriman. Maka saat iman itu bercokol di hati, ia akan berkata, saya ingin berinfak, saya ingin memberi istri saya hadiah, saya ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, tapi di dompet saya bahkan selembar uang pun tidak ada. Kita bersabar, kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, bahkan dahulu para sahabat untuk sejumput garam saja sebagai pemberi rasa makanan yang akan dihidangkan, para sahabat radhiyallahu anhuma ajmain meminta kepada Allah. Bahkan telah tegas Rasulullah SAW sampaikan, mintalah kepada Allah walaupun itu seutas tali sandal. Kalau tali sandal saja Rasulullah SAW contohkan untuk kita mohon kepada Allah supaya dikasih, apalagi yang lebih berat itu. Oke, kita belak-belakan uang, ya kita minta sama Allah, jangan malu. Seandainya dikasih alhamdulillah, seandainya belum dikasih kita bersabar, di dalamnya pahala. Pasti Allah tidak akan mengingkari janji sebagaimana manusia mengingkari janji. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ujian kedua, saat Allah tampakkan keserakaan seorang manusia, ujian yang selanjutnya setelah harta adalah ujian jabatan. Orang kalau belum menjabat, dia akan TP-TP, tebar pesona, senyum sana, senyum sini. Padahal Rasulullah SAW sampaikan, senyummu itu adalah sedekah. Kita senyum karena Allah, bukan bukan munafik ini. Ini perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin boleh muna, ya istilah orang sekarang itu muna, singkatan dari munafik. Tapi kalau Rasulullah SAW itu ada di hadapan kita dan wajah beliau yang mulia tersenyum pada kita, tidak mungkin kita akan mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah melakukan sesuatu yang tidak seperti yang hatimu katakan.
La haula wala quwata illa billah. Maka sebagai seorang muslimin yang baik, kita laksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Kita tersenyum pada manusia, baik itu muslim atau non muslim, sebagai tanda itulah keagungan Islam. Itulah perintah Rasul. Perintah Rasul adalah perintah Allah Ta'ala. Baik itu kita punya jabatan ataupun tidak punya jabatan. La haula wala quwata illa billah. Jamaah salat yang dirahmati Allah, semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat orang yang serakah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain. Karena apabila kita melihat seseorang itu serakah, apalagi kita mendapati diri kita ternyata memiliki sifat serakah, kita memohon ampun dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.